Rasulullah SAW berkata, "Idza amma hajumun nas falyukhafif fa inna bihim shabiran wa nadhiran wa ta'if wal marid wa idza hajat wa idza shalla li nafsi falyaqulu ma syaa." Ini sabda baginda Rasul di saking cintanya kepada jamaah dan juga saking pentingnya jamaah. Jangan sampai jamaah itu menjadi satu keberatan buat jamaahnya. Rasulullah sabda, "Idza amahatukum," bila mana kamu ini menjadi seorang imam pada manusia, paling khafif, maka ringankanlah. Jadi kalau para imam-imam khususnya kalau menjadi imam paling khafif, maka berilah kemudahan, keringanan, yang pertama, fa'inna bihi shaghirun wa kabirun. Jadi imam ini juga harus memperhatikan siapa makmumnya. Jangan mentang-mentang hafalannya banyak, panjang zaman sekarang ya kan, habis itu habisin satu surat, bisa selesai sebelum salam sudah bugar semuanya. Maka kalau Rasulullah berikanlah keringanan supaya orang-orang ini bisa melaksanakan jamaah dengan enak. Kalau malah ringankanlah, karena yang ada di belakang makmum ini bisa jadi di belakang itu ada anak kecil sama mamanya, kemudian sebelum sholat selesai di tengah-tengah sholat kemudian anak menangis. Nah, mau nggak mau dipercepat ini, harus patah supaya cepat selesai dan si anak kecil ini bisa ini kepada mamanya. Ini adab tata cara menjadi imam dan makmum. Wal kabir, bisa jadi yang di belakang ini ada yang sudah tua-tua, berdiri lama kakak kuat, ya kan? Maka mau nggak mau seorang imam itu harus lebih tahu daripada keadaan yang ada di jamaahnya. Wa dhaif wal marid, bisa jadi orangnya itu ya tadi sudah tua renta, susah berdiri, bisa jadi ada yang sakit atau bila badal hajat, atau bisa jadi makmumnya ini sudah buru-buru mau kerja lagi. Nah, ini yang banyak di sini. Badal hajatin wa idza sholat nanti, maka menjadi imam pun harus diupayakan. Imamnya harus tahu jangan lama-lama untuk menjadi imamnya supaya makmumnya itu lebih nyaman di dalam melaksanakannya. Terus bila mana wa idza sholat nafsi falyaqul masya. Kalau sholat itu sendirian silakan. Rakaat pertama al-baqarah, ya, rakaat kedua silakan saja. Kalau sendirian. Maka Rasulullah juga begitu, kalau beliau itu sholatnya sendirian, maka sempat ditanya, "Ya Aisyah, bagaimanakah sholat Rasulullah?" Sholat sunnah Rasulullah itu jawabannya jangan ditanya baik dan panjangnya, baik dan lamanya. Rasulullah itu bacaannya juga bagus, lamanya juga luar biasa. Ini kalau sendirian, tapi kalau saat berjamaah, Rasulullah itu sangat memperhatikan kepada jamaah. Ini supaya saking pentingnya jamaah, apalagi kalau itu adalah jamaah subuh, sehingga Rasulullah itu suatu hari bersabda, andai kata umat ini tahu kelebihan daripada jamaah sholat subuh, maka dia pasti akan mendatanginya dengan cara berjongkok dengan lutut, berjalan jongkok dengan lutut. Kalau dengan kaki dengan lutut, itu berjalan jongkok dengan lutut. Ini suatu ibarat yang sangat luar biasa. Betapa luar biasanya pahalanya orang itu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Di hadis lain, wahai manusia, jangan engkau teruskan untuk tidak melaksanakan sholat secara berjamaah, atau rumahmu akan saya bakar. Ancamannya. Ini saking pentingnya sholat berjamaah dianjurkan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah dalam riwayat tidak pernah melaksanakan sholat itu kalau tidak dengan secara berjamaah. Dan begitu pentingnya, kira-kira apa fadilahnya? Nah, ini seperti janji saya kemarin, saya tarikan fadilah-fadilah daripada sholat berjamaah supaya kita lebih senang untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kiranya apa sangat penting
penting sekali, sangat diutamakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rubiya an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man sholla sholatal khams ma'al jamaah, falahu sifatu asya. Barang siapa yang melaksanakan sholat secara berjamaah, maka falahu khamsatu asya, maka mereka akan mendapatkan 5 keistimewaan, 5 pahala, 5 keuntungan. Al-awwal la yusibu faqra fid dunya. Barang siapa yang sering dengan istiqomah melaksanakan sholat Jumat, maka janji Rasulullah, mereka tidak akan pernah mengalami fakir di dunia. Tidak pernah mengalami fakir atau miskin di dunia. Jangan misalnya, jangan takut miskin kalau kita istiqomah sholat berjamaah. Cuma sayangnya penilaian kita antara miskin dan kaya itu sudah berubah. Yang dikatakan miskin di sini bahwasanya nggak akan mungkin kalau kita ini kelaparan. Nah, nanti kalau kita saya selalu bisa masih koma, saya tidak bisa beli mobil. Nah, ini kacau masalahnya kan? Aku nggak bisa beli rumah yang baru, ini kacau lagi ini kan? Ini bukan dihitung murahnya. Maka Allah memberikan janji, jangan pernah kelaparan, ya, jangan takut kelaparan kalau memang kita ini mendawakan sholat berjamaah. Ini janji daripada Allah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keistimewaan yang kedua, wasani yarfa'ullah Ta'ala min adzabil qabr. Barang siapa yang mengistiqomahkan berjamaah, maka Allah akan menghapuskan azab kubur. Jadi kalau misalkan jangan nanti takut azab kubur, gampang solusinya. Jangan pernah lepas daripada sholat secara berjamaah, yaitu 5 waktu. Makanya dari saudara-saudara kita menghukumi sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Fardu ain kalau kita adalah sunnah muakkadah. Kalau Imam Syafi'i sunnah muakkadah. Tapi kalau Imam Malik, jamaah itu fardu ain. Di sholatnya kalau enggak jamaah tidak sah. Itu kan saudara kita. Nah, itu luar biasa. Jadi kita ambil baiknya saja. Makanya dimanapun ada kejar jamaah dikejar memang. Jangan sampai kita tertinggal jamaah karena hukumnya wajib. Kalau kita adalah sunnah muakkadah. Mengapa Syafi'i itu kok mengambil sunnah muakkadah? Karena keadaan zaman sekarang tidak semuanya orang itu bisa melaksanakan sholat secara berjamaah. Kalau itu sudah wajib, otomatis begitu kita meninggalkan maka akan berdosa. Itu pandangan daripada Imam Syafi'i. Hebatnya di sini. Andai kata Imam Syafi'i juga wajib, kita tidak berjamaah, dosa kita, berdosa karena meninggalkan kewajiban. Sama juga kita meninggalkan sholat wajib. Nah inilah. Nah, ya hukumnya kita itu Syafi'i, jadi sunnah muakkadah. Tapi sayangnya malah dibuat ringan. Ini kalau ya, sudah dikasih enak malah dibuat enak. Itu kayak sudah dikasih hati kita remblong. Jadi kalau kita mendawamkan sholat secara berjamaah, insya Allah itu akan menghilangkan, menghapus azab kubur. Otomatis yang ahli jamaah nanti begitu selesai meninggal di kubur sana, berteman aja sama malaikat nakir. Halo Pak. Oh biasa jamaah kan? Iya dong, gitu kan? Sudah, ini nikmat surga. Kamu nikmat surga di dalam kubur itu. Tidak diapa-apain. Diajak ngopi kan bro? Ngopi, rokok. Jadi apa-apain sama malaikat nakir kalau kita istiqomah berjamaah. Lu percaya saja, kalau saya percaya. Oh ini Rasulullah kok bukan saya kok. Kalau yang ngomong lambenya roti, gampang aja, ya kan? Wah,
Kalau sudah satu Rasulullah itu jangan, pokoknya jangan dibuat teman. Insya Allah pasti, insya Allah pasti. Jadi kalau dengan ingin selamat dari azab maka takdir, ya rajinlah berjamaah, rajinlah berjamaah. Mumpung masih dikasih hidup, nanti kalau dikasih sakit tidak bisa lagi, apalagi sakit mati. Saya tidak urusannya. Yang ketiga, jarfa Allah Taala adalah azab al-kubra. Yang ketiga, Yudha kita bahu biang ini. Nanti kita itu akan menerima rapot dari malaikat itu dengan tangan kanan. Tanda-tanda ahli surga bila mana menerima catatan kita itu dengan tangan kanan. Kalau kita menerima nanti ternyata pakai tangan kiri, sudahlah percaya aja. Dicuci dulu di neraka, ya kan? Ya kita tidak bisa. Kalau misalnya mau sudah tangan kiri, mau tangan kiri tidak bisa. Tidak bisa, mau ngelak kayak apa tidak bisa. Karena yang menjadi saksi ya itu dah. Jadi kita kalau orang istiqomah berjamaah, insya Allah nanti menerima catatan amal kita dengan tangan kanan. Kalau sudah tangan kanan, insya Allah bisa dipastikan ahli surga. Jadi tidak usah biaya neraka, ya kan? Itu berarti betul-betul umat Rasulullah. Tapi kalau saya biaya neraka, wah ini namanya bengkel, ya kan? Sudah dikasih tahu saya bengkel itu sudah. Iya, ya apa boleh buat karena bengkel kita nggak percaya dengan Rasulullah, dan menilainya sudah. Akhirnya ya nikmati aja, ya kan? Cuci dulu. Walaupun toh akhirnya juga pasti surga. Oh, akhirnya pasti surga. Pokoknya umat Muhammad itu pasti surga. Tapi kalau mau mulus, nah ini kan. Kalau mau mulus kan, kurangin aja kalau masya Allah. Kurangin kayak apa? Ya kan? Kuncinya kita sudah dikasih Rasulullah. Lu kurangin aja. Terus sampai mentemprong rokoknya koplak aja. Lah sudah dikasih jalannya, itu loh jalan ke surga. Bahkan minta hujana la ilaha illallah. Kita ahli zikir, ahli la ilaha illallah Jumat, ya kan? Sudah dikasih kuncinya sama Rasulullah. Ini kunci surga, sama biayaannya neraka. Jadi apa aja dah. Lu jangan mau, jadi jangan mau. Lu harus yakin, kalau udah yakin mungkin gara-gara mungkin ingin mencicipi kerak kali ya. Yakin aja. Di ahli biasa tahlil, biasa berjamaah, insya Allah. Pokoknya terus jalannya, insya Allah. Tidak sampai mencicipi belakang. Makanya kullu umatin dan kullu jannah illa man aba. Rasulullah itu sudah memberikan prediksi kita semua umat itu pasti masuk surga. Illa man aba kecuali yang kakak mau. Nah, yang kakak mau itu berarti ingin mencicipi panasnya neraka. Siapa yang Rasulullah? Man atu'ani dakhala jannah wa man asani faman aba. Orang-orang yang brekel, yang engkel dengan sunnah Rasulullah itu sudah yang aba. Orang-orang yang menolak budaya masuk surga. Nah, siapa tahu di sini ada. Insya Allah nggak ada ya. Nggak beres kalau ada. Masalahnya juga kita tahu diamini. Yang ketiga keistimewaan berjamaah nanti akan menerima buku catatan itu dengan tangan kanan. Insya Allah harus surga. Warabe nyamuru ala torat, nyamuru ala surat kalau berdua luar biasa. Yang keempat keistimewaannya, maka nanti kita di saat lewat di surga terakhir itu seperti kilat menyambar. Lalu saya menggambarkan nanti lewat di surga kayak kilat menyambar. Ya nggak lucu lah, ya kan? Jadi orang yang hari berjamaah nanti lewat siratal mustaqim kayak kilat menyambar. Bayangkan kayak apa kilat menyambar kayak apa? Nggak usah dicampur. Tidak mungkin kalau ya sesuai sama hadisnya lah. Ya kan praktekkan sesuai
Fadilahnya apa? Fadilahnya orang yang selalu istiqomah berjamaah, baik bapak-bapak maupun nyanyi. Oh itu juga luar biasa. Jadi tidak perlu kita khawatir. Ya, masalahnya kalau jalannya itu pelan, ini 50-50. Ya kan? Bayangkan perahu sudah kecil, masih 2 kaki lagi itu, 2 kaki lagi. Kalau terus tajamnya suatu takdir itu melebihi tajamnya. Kalau udah gitu, tidak ada apa-apanya. Terus pokoknya rambut aja langsung jatuh, putus. Nah, kalau mau mencoba, kecilnya luar biasa, tajamnya luar biasa. Itu suatu takdir. Itu saat orang itu kok jalannya itu pelan-pelan, itu 50-50, ya kan? Karena begitu melihat ke atas ke bawah, neraka begitu curahnya luar biasa. Perjalanan 50.000 tahun dan masukkan barang 5.000 tahun baru nyampe di luar pelan, ya kan? Ya, nah kalau kita belum sampai di sana sudah hapus duluan, tapi itu untuk lagi hapus lagi selesai urusannya pokoknya, ya kan? Jadi kalau goyang, ini pokoknya kalau goyang banyak jatuhnya, ya kan? Kalau goyang banyak jatuhnya, itu menunjukkan perjalanan di dunianya itu berkeling. Iya benar itu berkeling. Sholat juga iya, korupsi juga iya. Pokoknya di sana loh. Oke, jeblek. Bisa bersih baru diambil. Masa kita mau begitu? Ada yang mau ya? Kita laporkan kalau mau. Ada yang mau malaikat? Kan kita aja. Nah, kita kan friend sama malaikat ya kan? Maka kalau tidak mau begitu ya rajinlah berjamaah, yakin aja. Kalau dalam yakin aja. Selama kita menemukan kesehatan dan lain sebagainya, berarti ini kita masih diberikan kesempatan untuk rajin berjamaah. Jangan sampai tidak berjamaah. Itu umat Rasulullah karena tidak mengikuti. Kemudian yang kelima wal khamis dan urwa kana bijana bila bisabin wala adabin masyaallah. Dan bisa dibayang pokoknya Pak. Syukur luar biasa begitu jamaah. Maka Allah akan memasukkan ke surga bila hisabin wala adabin. Tidak diapa-apain, tidak dihisab, juga tidak diadab berbayar. Terus pokoknya ditanya, kamu siapa? Saya itu jamaknya Cina, musola Hidayah, ya kan? Oh ya kan? Sudah masuk, dipersilahkan. Tidak tunda-tunda, ya kan? Tapi yang tidak mau berjamaah, sudah ada masjidnya, sudah ada musolanya, ya kan? Gelengger, kupingin budak, berhubung kalau ada, ya kan? Kupingin budak, berhubung ada itu dipanggil lalu Allah tidak mau datang. Panggil Pak RT, lalu panggil Pak Lurah datang. Panggil apa? Itu mau surga atau nggak bisa? Enak betul. Lurah enak bagaimana? Mau di surga di dunia sudah dipanggil, ya kan? Sudah dipanggil. Maka nanti jangan pernah protes, siapapun yang protes mesti kalah. Mesti kalah. Ya Allah, saya tidak dengar aja, berarti budak kuping utama kuping, kan? Musuh-musuh kayak musuh dong. Bukan kalau Allah benar aku nyapor. Kota Allah ala qulubi ala doa Allah kan masih berfirman loh. Untuk aku ngapain aku urusannya sama orang? Tidak mau urusan. Orang yang tidak mau mendatangi panggilan Allah berarti hatinya dimatiin, telinganya dimatiin, motornya dipikat nih, ya. Sikile dilumpuhi. Maka orang yang tidak mau panggilan Allah sama dengan mayat hidup. Mau guna? Bukan saya yang ngomong. Allahnya berbilang begitu. Nah, kalau Rasulullah SAW Taala, ayo. Nah, makanya kalau kita itu selalu melaksanakan berjamaah, insya Allah masuk surga dengan mulus tanpa ada hambatan sama sekali, bahkan dipersilahkan. Tunggu dari Rasulullah, itu
ditunggu. Makanya yang mau seperti itu istiqomahlah berjamaah, insya Allah, yakin, aku yakin. Nah, tapi kalau yang nggak mau begitu ya sudah, nggak apa-apa, ya selesai aja, apa istilahnya nyantai saja. Apa yang kita lakukan saat ini hasilnya kita sendiri yang merasakan. Kita sekarang santai juga udah ada efek kok sama saya, sama Pak Ramadan, Pak saya itu sebagai imam, nggak efek sama sekali. Yakin, aku yakin nggak efek, yakin. Itu nah, nanti nggak efek. Siapa yang itu mau Jumat jamaah kandakah orang urus, urusan masing-masing kok. Ya kan, sudah dikasih masjid kewajiban yo diadani terus disolati. Enek sing jamaah yo di jamaah, lek kene yo solati dhewe. Lho kan beda kan? Ya betul. Jadi urusannya masing-masing. Jangan saya nggak jamaah sultan kalau Pak Saifu, sultan kalau Pak Ramadan. Apa urusannya? Nggak efek sama sekali. Ya kan? Yang kena adab yo yang melakukan yo kena pahala juga ya. Karena begitu, jadi nyantai. Urusannya masing-masing, bukan kepada orang lain. Nah, seperti kayak Mas saya itu Pak Ramadan itu kan hanya undang-undang, yo melo aku yo melo aku yo. Lah ngono kan? Diadani. Dene lo dipanggil Allah, yo lek gelem. Lek ora gelem yo ora kakean. Lho kan? Yo enak kok. Satu lagi ya. Basaris. Bal qamis yatul ta'ala bila bisabil wal andafin. Maksudnya biar ada yang kita bawa pulang ke rumah, biar ada oleh-olehnya. Ya sudah tahlil kaktus, cuma ya sudah tahlil tok nanti oleh-oleh ikan bakar masuk dalam perut ya kan ya. Kalau anu kan kita ada olehnya apa buat bilang Rasulullah suruh rajin berjamaah. Itu kan ada oleh-oleh kan? Qala Rasulullah wassalam as-salatu rijal ma'a jamaah, rajul ma'a jamaah khairun min salat arba'ina sanah fi baitil muqayyidah. Bayangkan, sampai kalian hitung ya. Ini Rasulullah bersabda bahwasanya sholat orang berjamaah ya, itu lebih baik dibandingkan sholatnya orang sendirian di rumah 40 tahun us mentung. Sholat berjamaah 5 waktu sehari yo, sehari itu lebih bagus daripada sholat sendirian di rumah selama 40 tahun. Wis sampean hitung dhewe. Ya, sampean kira-kira sholat sendirian rumah ini berapa tahun? Andai kata tidak ada 40 tahun, masih baik kok 5 waktu berjamaah. Lo bayangkan. Udah kurang baik bagaimana? Makanya jenengan hitung aja, jenengan hitung. Kalau nggak pernah nang masjid, belas, nggak punya nyamuk sholat, belas, seumur hidup, ya kan? Misalkan, saya kan sudah sholat di rumah, sudah di rumah, usul lagi, ternyata 40 tahun pakai. Nah, itu sudah. Tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya. Begitu luar biasa nilai sholat berjamaah. Makanya kalau orang yang punya otak pasti milih berjamaah, kecuali kalau akalnya itu tidak fungsi. Nah, yo wallahu a'lam kalau itu ya kan. Nah, maksudnya gini tuh yo. Maaf belum aku nggak melontarnya yo. Nah, tidak tahu siapa-siapa. Cuma kalau teman kita tidak akal, kemudian Rasulullah bersabda semacam ini, terus kita ada action, ya ada action, terus yang diikut itu sopo. Dengan sementara syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi enak, tidak akan betul. Jadi kalau Rasulullah itu memerintahkan sesuatu perintah wajib, maka Rasulullah tidak menuntut kok. Tidak menuntut harus sesuai mastaqatu, sesuai kemampuan kita. Begitu enaknya. Enak kan? Enak kan? Enak.
Jadi Allah Rasulullah itu kalau memerintah satu kebaikan, perintah wajib, mastatoktum, lakukanlah sesuai kemampuanmu. Tapi kalau memerintahkan satu larangan, maka tinggalkanlah semuanya. Enak kan? Enak. Mastatoktum. Nah, misalkan kita ini posisinya tidak bisa berjamaah, mungkin karena repot, ya kan, mungkin kerja atau mungkin ada tamu ngantar ke sana-sana, kan ya, tidak bisa berjamaah, itu alasan secara syar'i. Kerja kan hukumnya kan wajib, kerja kan wajib. Kayak Mas Mawan misalkan mentang-mentang menuntut ini harus berjamaah, sementara ngelongi jam kerja, lah makan gaji buta itu, pecah, nggak boleh. Loh enak kan? Loh kurang enak kayak apa sih? Jadi maksud Rasulullah, kalau memang kita itu bisa, posisinya kita itu bisa, tidak ada alasan syar'i, maka berjamaahlah. Itu nah. Ya, tadi kan cuma belum ada alasannya, tadi cuma hadisnya doang, ya kan? Ini kayak ya keren ya kan? Lah aku ora mungkin bukan combul yo ketemu. Modele opo? Jadi enaknya terakhir. Nah, supaya kita tidak tertekan ya. Jadi Rasulullah memberikan perintah menyuruh perintah atau amal yang wajib itu masalah. Artinya begini, di dalam syar'i misalkan hujan deras, ini alasan orang untuk boleh tidak berjamaah. Sakit boleh tidak berjamaah. Itu loh maksudnya. Sibuk karena syar'i boleh tidak berjamaah. Loh kan enak. Walaupun tuntutan jamaah itu ada luar biasa. Maka ini diberikan kepada kita selagi kita mau atau bisa melaksanakan, upayakan semaksimal mungkin untuk dilaksanakan. Itu maksudnya. Ya kalau yang sudah pensiun tidak kerja, nah kayak Pak Win kan sudah pensiun, gitu kan? Kemudian ada sebelah masjid sudah berjamaah itu sepuplak tenaga juga. Nemen pokoknya, maksudnya tuh begitu. Sudah tahu dan kemudian nggak berjamaah, itu sepuplak itu pokoknya. Itu sing nantang perkara. Tapi kalau sudah tahu ajar kemudian kita masih kerja atau kita ada di rumah itu ada orang tua sudah berjamaah, itu alasan secara syar'i. Bukan enak. Maksudnya begitu. Understand? Yes. Alhamdulillah. Jadi jangan terlalu bahaya kalau banyak-banyak. Jadi sedikit kita amali. Kita amali, insya Allah akan menjadi bukit. Ini darurat menjaga kajian ini. Jadi semoga menambah iman takwa kita kepada Allah. Kita semakin rajin sehingga musolane yo penuh, masjidnya yo penuh, supaya betul-betul hidup Islam itu betul hidup sak wong-wongnya yo sak masjid. Bulan masjid sepi, bulan sepi, wong-wongnya belum mati kabeh. Ya kan? Demikianlah untuk kajian ini kurang lebih